Saya ke Mbak Retno terlebih dahulu. Apa sih kekhawatiran para tenaga pengajar ini dengan kampanye atau debat di sekolah atau juga kampus? Mengingat kalau kampanye ini saling serang, saling hujat, ini seperti apa? Ya, kalau di kampus saja kemungkinan saling serang hujat aja tinggi ya. Nah, apalagi sekarang mereka padahal sudah dewasa gitu, usianya bukan anak-anak. Nah, kalau anak-anak kan lebih nggak mengerti resiko ya. Nah, ini mereka kemungkinan besar ada, dan termasuk guru-guru. Guru-guru kan juga punya hak pilih gitu. Nah, di sini kan pertama ada potensi relasi kuasa sebenarnya. Kalau kita berbicara misalnya dengan pemerintah daerah, dengan dinas pendidikan dan lain-lain. Yang kedua adalah bisa jadi sih transaksionalnya, misalnya dipinjam harus bayar dan lain-lain, itu juga bisa saja gitu. Kemudian tadi pakai izin, saya setuju kalau izin itu dari mana? Kalau dari izin kepala sekolah, ya ini pasti akan terjadi potensi yang tadi ya, misalnya pertahanan atau partai pertahanan itu akan dapat yang lebih dominan. Nah, yang terakhir bagi saya sih penting kepentingannya anak-anak ya, melindungi anak-anak ini dari berbagai konflik tadi. Misalnya tadi saling serang, saling hujat atau memaki, konflik ini pasti akan terjadi. Nah, yang kedua, anak-anak ini ya tadi seperti Pak Muhadjir bilang sedang ngejar learning loss. Kasihan lah kalau datang misalnya pulang sekolah. Oh iya, biar nggak ganggu pembelajaran pulang sekolah, mereka kelelahan dong. Atau misalnya digunakan di hari Sabtu atau Minggu, itu haknya mereka untuk istirahat gitu. Jadi ini kita harus pikirkan juga apakah fasilitas sekolah ini hanya dipakai untuk kepentingan dipinjem doang karena nih pemilunya serentak sehingga takut nggak ada tempat tanpa melibatkan anak-anak di sekolah itu. Oke, Mbak Titi boleh dijawab yang mengenai politik transaksional, petahana manfaatkan situasi ini dan juga kampanye dan debat yang sering saling hujat, saling serang. Ini kan mau ditunjukkan kepada anak kita pendidikan politik seperti ini karena masih banyak seperti itu, Mbak Titi. Mbak Caca, kalau saya itu pendukung kampanye di tempat pendidikan asal di kampus dengan metode izin tadi diberikan kalau yang minta penggunaan tempat itu adalah KPU, metode kampanyenya adalah debat, adu gagasan, serta tidak ada pengerahan massa, peserta yang terlibat adalah perwakilan sivitas akademika sesuai dengan bidang keilmuan yang diuji atau didiskusikan, dan bisa direlay melalui televisi atau media siaran lainnya. Itu yang pertama. Kalau di sekolah, saya setuju dengan Bu Retno dan juga Pak Muhadjir. Ingat di sekolah itu, walaupun penjelasan Undang-Undang Pemilu masih tetap dipertahankan oleh MK, yang dimaksud dengan tempat pendidikan adalah gedung atau halaman sekolah atau perguruan tinggi. Nah, pertanyaannya kalau gedung, apakah cuma ruang pertemuan ataukah di dalamnya bisa memakai ruang kelas dan seterusnya? Nah, itu menjadi perdebatan yang bisa memicu diskursus. Yang kedua adalah soal misalnya di sekolah itu bukan hanya pemilih, bukan hanya pendidik atau karyawan yang sudah punya hak pilih, tetapi juga ada siswa yang tidak punya hak pilih. Nah, di Undang-Undang Pemilu disebutkan mengikut sertakan WNI yang tidak punya hak pilih itu adalah tindak pidana. Walaupun kita misalnya sudah berusaha untuk membatasi keterlibatan mereka, tapi ruang-ruang penyimpangan atau kebocoran itu mungkin terjadi. Kita juga perlu ingat relasi kuasa antara pemilih pemula di sekolah dengan guru atau dengan pemilik yayasan itu tidak berimbang. Jadi potensi pelanggaran itu juga besar. Nah, oleh karena itu saya sepakat sebaiknya KPU menerjemahkan tempat pendidikan ini lebih spesifik, terbatas pada kampus, metode kampanyenya juga diatur sedemikian rupa. Karena di Undang-Undang Pemilu itu ada 9 metode kampanye. Nah, yang ke-9 adalah kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan yang ada, itu yang bisa dimodifikasi. Bukan debat seperti debat yang suka kita tonton penuh formalitas itu ya. Tetapi debat yang substantif, yang didesain, misalnya betul-betul adu gagasan, tetapi bukan pengerahan massa. Kalau pengerahan massa kampus itu ribuan. Nah, bukannya seperti itu, karena kita ingin adu gagasan. Dan KPU yang menentukan, meminta izin ke kampus mana yang ingin dia gunakan. Jadi seperti itu, Mbak Caca. Terima kasih, Mbak Titi. Terakhir singkat saja, Pak Rahmat Baja dari Bawaslu, nanti apa yang akan disampaikan kepada KPU untuk mengatur mengenai peraturan turunan dari putusan MK ini? Pertama, yang jelas kami dulu dengan Mas Hasim pada saat itu, kalau tidak salah pernah ada acara di Brawijaya. Kemudian Mas Hasim juga melontarkan adanya penjelasan tentang pasal 280 tentang batang tubuh tentang kampanye di tempat pendidikan asal diundang. Ya, pada saat itu masih seperti itu. Gagasan awalnya apa? Gagasan awalnya adalah
terjadinya debat ya di tempat pendidikan tinggi atau kampus, sehingga kemudian partai politik tidak peserta pemilu atau partai politik dan juga peserta pemilu yang lain itu tidak dianggap di luar dari pembahasan mahasiswa. Karena kalau kita lihat dulu pada saat kami berdiskusi di kampus, sudah mulai ada jangan gunakan kampus sebagai ajang adu politik dan lain-lain. Padahal untuk menuju menuju sebuah perdebatan yang sehat dalam pemilihan umum, maka kampus adalah tempat yang baik. Untuk kemudian beradu pendapat. Ya. Saling menjatuhkan saya kira sepanjang argumentatif tidak ada masalah, Mbak. Tapi mungkin menghina, fitnah itu yang tidak boleh. Itu yang kemudian kita batasi. Ada adabnya tentang debat tersebut. Terima kasih Pak Rahmat Bagja, terima kasih Mbak Titi dan juga Mbak Retno. Kita tunggu nanti bagaimana KPU merespon putusan MK tersebut, pemirsa.